saya memohon kepada aparat hukum dan para penyidik untuk memanggil saudara Diki Ivandi atau yang mempunyai nama Ipang alias Andi untuk diperiksa lebih lanjut, karena saya menemukan saudara Diki Ivandi mempunyai keterikatan dengan Vina. Dengan begitunya, jika bertemu dengan saudara Andi, semoga bisa bertemu dengan pelaku-pelaku lainnya seperti Diki Perong dan Dani. Saya berharap para penyidik dan aparat hukum mendengarkan omongan saya ini. Kalaupun nanti saya mendapatkan informasi, ya juga sama ya, membantu untuk menyerahkan kepada penyidik atau kepada kepolisian yang menangani nanti. Tapi semua ini kan tergantung kemauan dari kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri. Mau tidak untuk mengusut, menggali dari nol, untuk mencari pelaku yang sebenarnya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Permasalahan terkait dengan kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Baris Krim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Ya nanti kita terutama masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dulu dari kita semua. Fakta baru kasus Vina. Dery Noah tegas minta polisi periksa Diki Ivandi alias Andi yang merupakan DPO dalam kasus Vina. Dery mengungkap, setelah Andi tertangkap, maka nanti akan terungkap siapa Perong dan Dani. Karena menurut Dery Noah, dirinya menemukan bahwa Diki Ivandi mempunyai kedekatan dengan almarhum Vina. Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada menyatakan, pihaknya masih mengkaji dan mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina dan Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengerahkan Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus pembunuhan Vina. Ini menjadi perhatian publik jika kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kan kita bisa melihat Eki ini kan tidak pernah hidup sendirian. Dia punya kelompok, punya kawan yang cukup banyak. Itu sekarang kan sudah ada Facebook, sudah ada Instagram di situ. Ini bisa dibuka semua, Pak. Mungkin pernah ada ancaman di situ atau main-main dan sebagainya. Ini bisa dibuka semuanya. Jadi memang digital forensik akan menjadi prioritas utama untuk bisa mengungkap kasus ini, menurut saya. Ya kan periksa semua dong. Periksa semua apa? Periksa semua, contohnya Peggy Setiawan di Cirebon periksa, Peggy Setiawan di Cianjur periksa, AF juga diperiksa, Rudiana juga diperiksa, terus lagi Mel juga diperiksa. Jadi agar apa? Agar masyarakat ini merasa, oh ini adil nih. Jadi jangan terfokus sama, kami bisa menetapkan Peggy Setiawan Cirebon sebagai tersangka lagi. Ya jangan begitu juga gitu kan. Saya netral dalam hal ini. Artinya tidak membela Peggy Setiawan yang di Cirebon, ya tidak juga membela Peggy Setiawan yang di Cianjur atau yang lainnya. Saya netral dalam hal ini. Artinya begini, equality before the law, persamaan itu sama. Kalau memang mau melakukan penyelidikan silakan. Tapi semua orang yang mengarah, mengasih keterangan bohong dan lain sebagainya, ini periksa semua. Nah, jadi agar apa? Agar ini kelihatanlah adilnya gitu. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah
milik daripada masyarakat. Seperti diberitakan, Pegi Perong, Andi dan Dani adalah 3 DPO di kasus kematian Vina dan Eki pada 8 tahun lalu yang hingga kini belum tertangkap. Meski sebelumnya, DPO Dani dan Andi sudah dinyatakan fiktif. Namun publik masih meyakini bahwa DPO tersebut sebenarnya ada. Pengacara Herwanto pun akhirnya melaporkan penyidik kasus Vina ke pengadilan, agar bukti CCTV yang selama ini disembunyikan segera dibongkar ke publik. Mau mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perihalnya perbuatan melawan hukum. Artinya ini suatu bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian. Karena saya sekarang ini sudah menjadi sahabat Kapolri. Karena Kapolri sendiri mengatakan bahwa yang mengkritik pedas kepolisian akan menjadi sahabat Kapolri. Jadi inilah bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar barang-barang yang disita itu saya baca ada 6 handphone yang disita, namun sampai sekarang ini belum dibuka. Termasuk juga ada CCTV yang belum dibuka. Nah, jadi tujuan barang itu disita salah satunya itu untuk digunakan untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nah, sampai sekarang ini mulai dari disita dan sampai dengan perkara diputus itu ternyata kan belum dibuka. Nah, sementara kan Pak Susno juga udah teriak-teriak buka dong, Bang Reza Indragiri juga bilang buka dong, tapi belum dibuka. Nah, karena saya ini seorang advokat penegak hukum, nah saya mau mendapatkan hak saya untuk bisa membuka itu melalui jalur hukum. Jadi besok saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Intinya itu poinnya adalah agar pengadilan memberikan kuasa kepada kami atau memerintahkan pihak kepolisian dalam hal ini pihak kepolisian sebagai tergugat, memerintahkan tergugat untuk membuka CCTV dan beberapa handphone itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, agar apa? Agar kebenaran terungkap dan lahirlah keadilan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya berusaha atas nama organisasi Barisan Advokat Bersatu ingin mengajukan gugatan dan memohon kepada pengadilan kepada majelis hakim agar dikabulkan yang isinya itu salah satunya memerintahkan tergugat, artinya pihak kepolisian untuk membuka bersama-sama dan disaksikan oleh sidangnya terbuka untuk umum.